Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang kemarin sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amina ya Allah ya rabbal alamin. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli haddatsana Muhammad ibn Ja'farin haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Ismail an Amr an Sa'ad bin Abi Sa'id al-Maqbari. Qala berkata siapa al-faqih yang kemarin saya jelaskan, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Fadl telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami siapa Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami siapa Ismail dari Amr dari Sa'ad bin Abi Sa'id al-Maqbari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadisnya hadis qudsi ya. Ana adapun saya aghna syuraka, paling tidak butuh dengan segala macam kesyirikan ya, keserikatan, segala macam perserikatan, syirki dari serikat ya, syirik. Ana ghaniyun anil amal, adapun saya itu tidak butuh daripada amal yang fihi syirkatun, yang di dalamnya ada syirkah, serikat, li ghairi, kepada selainku. Faman amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka, dia berserikat fi, di dalam amalan tersebut, ghairi, kepada selainku, fa ana minhu bariun, maka adapun saya minhu, dari amalan tersebut, bariun, lepas. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan namanya perserikatan, yaitu Allah tidak membutuhkan orang yang beramal yang di dalam amal tersebut bukan hanya karena Allah ya, tapi karena manusia, karena pengen dilihat, pengen dipuji orang ya. Di sisi lain dia beramal karena Allah, kemudian dia juga beramal karena ingin dilihat orang, dia sedekah, dia sholat, pengen dinilai oleh orang, pengen dipuji-puji oleh orang lain. Nah, itu Allah tidak menerima amalan seperti itu, artinya berserikat kepada selain Allah. Artinya ketika kita beramal harus karena Allah, disitulah Allah akan menilai kita, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Sebaliknya ketika kita beramal bukan karena Allah ya, artinya kita menserikatkan Allah bukan karena Allah, maka fa'ana minhu, maka Allah lepas dari amal tersebut, artinya bebas, Allah tidak memberikan pahala apa-apa kepada dia. Yakni min dzalikal amal, maksud daripada minhu ini yaitu amalan-amalan tersebut ya, Allah bebas dari amalan-amalan tersebut. Wa yuqalu yakni minal amil, ada juga yang mengatakan yang dimaksud minhu di sini adalah minal amil, dari orang yang berbuatnya, dari orang yang beramalnya. Allah bebas dari orang tersebut, artinya Allah tidak memberikan pahala. Fa fi hadzal khabar, pada hadis ini, dalilun ala anna Allah Ta'ala ya, adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amal, tidak menerima daripada amal syai'an, walaupun sedikit, sesuatu pun amal Allah tidak menerimanya, illa maka na khalison liwajhi, kecuali amalan tersebut benar-benar ikhlas karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini, hadis ini dijadikan sebuah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit pun amal ya dari seseorang, kecuali kapan amalan tersebut ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah. Wajhullah itu bukan wajahnya Allah tapi ridhonya Allah. Fa idza lam yakun khalison, sebaliknya apabila ada apa amalan tersebut lam yakun khalison, tidak terdapat keikhlasan, artinya ketika amalan tersebut tidak ikhlas, tidak murni karena Allah, fala yuqbalu, maka tidak terima minhu, dari amalan tersebut. Jadi amalan tersebut tidak diterima
kalau amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah. Wala thawabalahu, dan tidak ada pahala baginya fil akhirat, di akhirat. Wa masiruhu ila jahannam, dan tempat kembalinya itu ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Wa dalil ala dzalik, dan adapun dalil untuk menjelaskan ini semua mengenai amalan yang tidak ikhlas, ya, dan tidak mendapatkan pahala di akhirat, sebab dia beramal itu karena dunia, bukan karena akhirat, bukan karena Allah. Karena dunia itu ya misalnya karena ingin dipuji, ya, karena ingin dinilai orang, karena ingin dilihat, seperti itu. Dan ada pun dalilnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa orang yang menghendaki dunia, al-ajilah itu dunia, maksudnya ajjalana lahu fiha, maka Allah akan mengsegerakannya fiha, di dunia. Yakni maksudnya adalah man aroda bi amalhi dunya, siapa orang yang menginginkan amalnya itu untuk dunia, ya, menghendaki amalnya itu untuk dunia, wala yuridu thawabal akhirah, dan dia tidak menghendaki, tidak menginginkan balasan nanti di akhirat, ya. Siapa orang yang menghendaki amalannya itu untuk dunia, itu karena mereka beramal ingin dilihat, ingin dipuji, itu dunia, bukan untuk akhirat. Kalau orang beramal untuk akhirat karena Allah, ya, benar-benar ikhlas, ya, dia tulus ikhlas, maka tidak ingin dinilai atau dipuji-puji oleh orang, seperti itu. Wala yuridu thawabal akhirah, dan dia tidak menghendaki, tidak menginginkan pahala akhirat. A'tainahu fid dunya, maka Allah akan memberikannya di dunia. Miqdaro ma syi'na, ini kalau di redaksi lama bukan muqaddaron, ya, tapi miqdaro ma syi'na, seukuran apa yang kami kehendaki. Maksudnya karena dia beramal untuk dunia, maka Allah pun akan berikannya di dunia seukuran yang Allah kehendaki, ya. Min gharadid dunya, daripada tujuan dunia. Liman nuridu, yakni liman nuridu an nuhlikahu. Liman, bagi orang, nuridu yang kami kehendaki, yakni maksudnya adalah bagi orang yang kami kehendaki, an nuhlikahu, untuk kami menghancurkannya atau membinasakannya. Wa yuqalu, dan dikatakan juga, ada yang mengatakan liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina. Ada yang mengatakan juga bagi orang yang kami kehendaki untuk kami berikannya bi iradatina, dengan kehendak kami. Jadi orang yang beramal dengan tujuan dunia, bukan untuk mengharapkan balasan di akhirat, Allah berikan seukuran yang Allah kehendaki, ya. Allah berikan di dunia, entah berupa an-nuhlikahu, berupa Allah membinasakannya, atau Allah memberikannya dengan biirodatina, dengan kehendak kami, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ay mataun, maksudnya adalah memberikan kenikmatan yang ada di dunia. La biirodati, bukan dengan kehendak orang tersebut, ya, bukan dengan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Tidak, Allah memberikan orang tersebut dengan kehendaknya Allah. Tsumma ja'alna lahu, ini kurang lam, ya. Ja'alna lahu, kemudian kami jadikan baginya jahannam, neraka jahanam, yakni maksudnya adalah awjabna lahu, kami mewajibkan baginya fil akhirati jahannama, di akhirat kelak di neraka jahanam. Yaslaha, dia memasukinya, yaslah di sini maksudnya yakni yadkhuluha, memasukinya, menempatinya. Yadkhuluha madhmuman, ya, dia memasuki neraka tersebut madhmuman, dalam keadaan terhina atau tercela. Yastaujibul muzimmata, dia berhak mendapatkan kehinaan, yakni yadhummu nafsuhu, dia menghinakan dirinya, wa yadhummu ghairuhu, dan orang lain pun menghinakannya, selainnya dia pun menghinakan dia. Madhuron, yakni matrudan, maksudnya terusir, ya. Mub'adan, dijauhkan, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kembali bahwa siapa orang yang beramal untuk dunia itu kayak semisal dia mengerjakan sholat,
dia sodako, beramal soleh, tapi tujuannya bukan karena Allah, artinya dia ingin dinilai, dipuji, maksudnya adalah riya, ya. Dia itu tidak menghendaki pahala akhirat. Kalau dia menghendaki pahala akhirat, artinya dia karena Allah, niscaya dia tidak ada keinginan untuk dinilai orang, dipuji-puji orang. Artinya dia benar-benar ikhlas, murni karena Allah. A'tayna fid dunya miqdaru masyi'na, maka Allah akan berikan sesuai dengan keinginan dia karena dia pengen dipuji orang, ya. Nanti dia dapat nilai pujian dari orang. Ya, tujuan dia dunia bukan tujuan akhirat, ya. Maka Allah berikan entah berupa kebinasaan, Allah berikan nikmat kepada dia. Itu semua Allah berikan biirodati dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendaknya dia. Dia tujuannya dunia, dia tujuannya ingin dipuji, ingin dinilai orang. Ya Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya. Tapi nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, ya. Aujabna lahu fil akhirati jahannam yaslaha. Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam, ya. Dia nanti kelak akan masuk ke neraka jahanam madmuman, dia dalam keadaan terhina sebab dia berhak mendapatkan hinaan tersebut, ya. Dia telah menghinakan dirinya dan yang lain pun telah menghinakan dia, dan dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.